Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Analisis dan Desain Sistem. Topik pada pertemuan ini adalah Mission Statement, Customer, dan Stakeholder. Mission Statement ini nanti akan dapat digunakan sebagai focal point. Focal ini artinya fokus ya. Fokus nanti untuk semua orang yang terlibat dalam pengembangan sistem, sehingga nanti itu akan memberikan kita level dari kepentingan. Jadi kita tahu mana yang lebih penting dari berbagai fitur yang nanti akan disediakan oleh sistem yang akan kita kerjakan. Jadi mission statement ini nanti bisa menjawab pertanyaan bagaimana fungsionalitas tersebut akan serve the mission, akan menjawab pertanyaan dari mission yang sudah kita tetapkan. Jadi misalnya kita akan bergerak dari tujuan apa yang akan dipenuhin oleh feature yang akan kita sediakan nanti di sistem ini. Jadi tujuan ini harus align atau harus mendukung organisasi ya. Tujuan dari organisasi gitu. Jadi ini tuh seperti kalau mission statement ini seperti bisa disebut proyek charter ataupun bisa disebut dengan business case. Jadi di sini nanti kelihatan bagaimana nanti proyek yang sudah kita kerjakan ini akan memberikan dampak secara umum terhadap organisasi. Tujuan utama dari kita melakukan requirement engineering ini adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer. Jadi nanti customer itu akan memiliki keinginan, tetapi juga yang paling penting adalah kebutuhannya. Jadi nanti kita akan bisa mengcompile keinginan dan kebutuhan dari customer melalui proses requirement engineering. Jadi kita berfokus ke customer. Jadi kita harus pahami bahwa fokus kita dalam melakukan requirement engineering ini adalah kepada customer. Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang mewakili kelas individu secara luas, yang dimana individu tersebut memiliki minat ataupun kepentingan terhadap kesuksesan ataupun kegagalan dari sistem yang dimaksud tadi. Jadi stakeholder ini artinya beberapa kelompok pengguna atau kelompok individual yang mereka itu memiliki kepentingan terhadap sistem itu sendiri, baik itu nanti sistemnya gagal atau berhasil, mereka akan memiliki impact. Ada banyak jenis pemangku kepentingan, baik yang langsung berhubungan secara langsung atau jelas keterhubungannya ataupun tidak. Jadi salah satu stakeholder yang sangat jelas kita ketahui akan ada dalam sebuah sistem itu adalah seorang user. Oke, jadi ada beberapa, seperti tadi disebutkan, ada beberapa stakeholder, tetapi ada beberapa key stakeholder yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah end user. Nah, end user ini nanti yang akan menggunakan solusi yang kita tawarkan. Dengan kata lain, yang akan menggunakan sistemnya. Yang kedua adalah enterprise, yaitu perusahaan di mana kita membangun sistem tersebut yang tujuannya nanti bahwa sistem kita ini akan memberi value atau benefit kepada organisasi, dan nanti value tersebut akan berimpact terhadap business return of investment dari bisnis tersebut. Yang berikutnya adalah IT department, di mana kita departemen di mana solusi tersebut diimplementasikan ya. Jadi karena ini sistem informasi, tentunya diimplementasikan di IT department. Yang berikutnya adalah vendor-vendor yang kita gunakan dalam mengerjakan solusi ini, yang memberikan komponen, yang memberikan dasar dari solusi sistem informasi yang kita akan gunakan. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa dari beberapa stakeholder ini sering sekali ada yang tujuannya itu tidak selaras atau bertentangan. User itu dapat disebut sebagai sebuah kelas yang berisi dari satu ataupun lebih manusia atau person yang akan menggunakan sistem. Nah, pengguna sistem ini disebut dengan user. Sementara customer itu adalah kelas yang terdiri dari satu atau lebih person yang akan menugaskan atau artinya commissioning untuk menugaskan untuk pembuatan atau pembangunan dari sistem itu sendiri. Jadi customer itu yang menugaskan atau yang memberikan instruksi atau yang berkepentingan untuk menugaskan seseorang atau satu kelompok orang untuk membangun sistem. Jadi customer ini juga bisa disebut klien ataupun sponsor. Kadang-kadang customer itu bisa juga disebut dengan klien
Jadi kalau kita dalam kasus pembangunan software system bisa juga disebut klien ataupun sponsor. Jadi customer itu juga sponsor karena dia yang memberi pendanaan pada proyek pembangunan sistem informasi tersebut. Nah, tetapi di banyak kasus itu customer, klien, dan sponsor itu biasanya bisa digunakan bergantian, bebas lah ya, tergantung dari konteksnya. Jadi nanti kita pada saat selanjutnya kita harus membedakan penggunaan terminologi user dengan customer dengan klien. Jadi user itu yang menggunakan, sementara customer itu adalah bisa disebut dengan klien ataupun sponsor. Tapi bisa juga kita catat bahwa sponsor dan customer itu juga bisa orang yang sama ataupun bisa orang yang berbeda. Nah, jadi jangan bingung ya di sini membedakan antara klien dan sponsor. Oke. Nah, apalagi stakeholder yang lain itu ada satu itu customer. Setelah tadi kita jelasin customer, customer itu adalah klien atau bisa juga di sini customer, klien atau user tergantung kita. Tapi tadi sudah dibedakan apa itu klien ataupun customer. Kemudian adalah customer. Jadi kalau misalnya kita nanti sistem ini akan digunakan oleh third party, jadi customer kita gitu. Ada lagi sponsor yang sudah disebutin tadi juga yang akan membayar atau mendanai pelaksanaan proyek, semua yang berhubungan secara teknikal. Nah, seperti kita misalnya sistem analis, programmer, berikutnya regulator yang membuat rule ataupun standar ataupun pedoman ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, ada juga pihak ketiga lain yang akan memiliki kepentingan dari sistem, tetapi tidak secara langsung memiliki otoritas. Oke. Jadi ada juga nanti kita akan mengenal negative stakeholder dari referensi yang sudah di-share atau dibagikan di CIS. Silahkan kalian nanti dalam post-test tuliskan apa itu negative stakeholder, jelaskan dan berikan contoh. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan nanti pada saat kita akan mendefinisikan atau mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nah, beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi, yang pertama adalah who is paying the system. Jadi who is paying the system ini ya sponsor. Siapa sih yang membayar untuk pembangunan sistem? Jadi itu adalah salah satu stakeholdernya. Berikutnya, who is going to use the system? Siapa yang akan menggunakan sistem? Siapa saja usernya? Who is going to judge the fitness of system for use? Siapa nanti yang akan menentukan bahwa sistem ini itu sudah bisa untuk diimplementasikan atau digunakan? Berarti yang akan memberikan keputusan nanti, oke, kita pakai ini atau tidak gitu ya. Berikutnya adalah what agencies atau government or entities or untuk non-government yang regulate any aspect in the system. Jadi siapa yang akan memberikan regulasi? Jadi kalau nanti misalnya sistem informasi keuangan, kan akan ada regulasi yang akan kita ikutinya. Regulasi untuk laporan keuangannya dan seterusnya. What laws govern the construction, deployment, and operation of the system? Apa hukum-hukum yang harus kita patuhin nanti dalam kita melakukan construction, development, and operation of the system. Berikutnya adalah siapa yang akan terlibat dalam beberapa aspek, baik itu dalam specification, design, construction, testing, maintenance, and retirement of the system. Jadi siapa saja nanti kita harus menulis ini ya. Mungkin kalau pada saat involved in specification, siapa nanti orang yang harus terlibat agar kita mendapatkan specification. Yang ngedesain siapa, yang terlibat pada construction siapa, dan seterusnya. Will be negatively affect if the system is built. Jadi siapa yang secara negatif itu akan terdampak apabila sistem ini dibangun. Who else cares if the system exists or doesn't exist? Siapa saja nanti yang akan memiliki kepentingan apabila sistem ini ada ataupun tidak ada. Dan siapa yang akan keluar dari sistem apabila dari keseluruhan bisnis proses apabila sistem ini nanti dikembangkan. Oke, contohnya kita ambil contoh dalam pet store system ini untuk stakeholder question yang tadi, who is paying the system. Jadi kalian baca studi kasus yang ada di buku untuk kita bisa memahami question ini ya. Who is paying for the system. Jadi yang
dalam kasus itu yang akan membayar itu adalah pet store-nya, karena sistem yang akan dikembangkan POS sistem ini adalah untuk pet store. Who is going to use the system? Siapa nanti yang akan menggunakan POS sistem ini? Ya karena mungkin untuk pembayaran kasir, manajer untuk pengelolaan sumber daya, customer apabila dibutuhkan self service. Tapi kalau misalnya tidak perlu self service, ya kita tidak nanti kalau mau membeli itu harus langsung ke kasir, tidak bisa bayar sendiri. Nah mungkin tidak perlu customer, hanya kasir gitu seperti itu. Siapa lagi? Nah nanti kalau didefinisikan siapa lagi sih yang akan menggunakan sistem. Jadi kalau misalnya kayak di Dell, siapa yang akan menggunakan sistem? Misalnya di CIS, ya dosen, tendik, mahasiswa, apalagi tenaga pengajar yang lain. Who is going to judge the fitness of the system for use? Siapa nanti yang akan menentukan bahwa ini sudah bisa untuk digunakan? Jadi di sini contohnya company itu sendiri, manajer, kasir, customer, siapa lagi, nanti bisa kalian definisikan lagi. What agency atau government yang akan membuat regulasi. Jadi karena nanti akan ada di sana perpajakan ya tax authorities, business entity, pet store organization, karena dia pet store ya. Jadi akan ada nanti organisasi untuk pet yang harus mereka patuhin. Ada birokrasi bisnis, apalagi nanti yang akan bisa tambahin lagi ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nanti kalian baca ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan bisa gunakan untuk mengidentifikasi stakeholder yang akan terlibat. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa akan muncul ya. Tapi ini adalah pertanyaan dasar apabila kita pengen mengidentifikasi siapa saja yang stakeholder yang terlibat dalam sistem informasi yang sedang kita kembangkan. Oke, tahap berikutnya setelah kita mengidentifikasi stakeholder, kemudian kita akan melakukan clustering atau mengelompokkan stakeholdernya menjadi beberapa grup ya. Jadi kadang kan kita akan menemukan nanti stakeholder yang banyak sekali, misalnya kelompok stakeholder yang banyak sehingga kita perlu untuk mengelompokkan yang memiliki. Jadi pengelompokan ini gunanya untuk mengelompokkan stakeholder menjadi kelompok orang yang memiliki interest, scope, otorisasi ataupun faktor-faktor yang lain yang sama. Jadi mereka memiliki ekuivalen yang sama gitu. Jadi ada kelompok user yang nanti sebenarnya mereka walaupun beda user, tetapi sebenarnya mereka memiliki mungkin interest, scope, otorisasi ataupun yang lain yang sama. Jadi bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok user. Makanya kita sebutkan clustering stakeholder ya. Jadi kita kelompokkan stakeholdernya. Berikutnya adalah setelah kita mengclusterkan, mengelompokkan stakeholdernya, kemudian kita akan melihat apa sih yang akan customer inginkan. Jadi kita menggali keinginan customer. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa customer itu memiliki tahapan dari memiliki level ataupun hierarki kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sistem informasinya gitu. Jadi akan memiliki impact terhadap pembangunan sistem informasinya. Jadi kita bisa melihat di sini hierarki customer need ini. Jadi bisa jadi sistem informasi ini kebutuhannya masih basic. Jadi hanya untuk operasional asal bisa disimpan datanya, diproses. Tapi bisa juga nanti customer itu menginginkan itu menjadi sebuah enabling, create the value gitu contohnya. Atau bisa juga arahnya sudah competitive advantage. Jadi mereka itu arahnya itu sistem informasi yang dikembangkan itu harus memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaannya atau bahkan ke groundbreaking. Jadi kita bisa melihat nanti dengan melakukan elisitasi dari tadi melakukan penggalian kebutuhan customer, kita harus memahami bahwa di tahap manakah keinginan customer tadi. Berikutnya adalah setelah kita memahami itu, kita akan melakukan prioritisasi stakeholder. Jadi karena stakeholder itu tidak sama kepentingannya, ada nanti stakeholder yang lebih penting. Jadi nanti kita akan mengelompokkan mana saja berdasarkan kepentingannya. Jadi karena kita memiliki banyak sekali stakeholder dan beberapa dari keinginannya mereka itu bisa jadi konflik ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi akan ada konflik kebutuhan. Nah, jadi dengan cara inilah kita nanti akan bisa melakukan prioritisasi terhadap kebutuhannya. Jadi kita prioritaskan dulu
stakeholder-nya. Nah, berarti mana stakeholder yang paling prioritas, berarti kebutuhannya itu nanti akan menjadi lebih prioritas seperti itu. Nah, stakeholder yang hasil ranking stakeholder tadi akan menghasilkan prioritas dari requirement juga. Jadi kalau kita sudah tahu mana stakeholder yang lebih prioritas, ya berarti keinginan dia juga akan menjadi yang lebih prioritas. Jadi ini contohnya, misalnya dalam POA system yang kita baca di dalam referensi, diberikan ranking yang menjadi ranking pertama itu adalah manager, karena mereka adalah primary customer ataupun sponsor. Jadi requirement-nya manager itu menjadi nomor 1. Setelah itu kasir, setelah itu store customer, dan seterusnya. Jadi nanti kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan dari stakeholder dengan ranking 1 yaitu manajer, berikutnya disusul nomor 2 dan seterusnya. Jadi begitu nanti kita untuk memprioritaskan kebutuhan. Salah satu hal yang paling penting juga yang akan perlu menjadi concern kita adalah bagaimana melakukan komunikasi dengan customer ataupun stakeholder yang lain. Jadi aktivitas yang paling penting itu adalah membangun komunikasi yang baik ya. Jadi pada saat kita ingin menghubungi customer, kita harus memilih channel komunikasi yang terbaik ya. Jadi apakah itu melalui channel komunikasinya yang melalui email atau melalui telepon atau melalui nanti WhatsApp atau apa saja yang kita gunakan, itu harus kita pilih sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya tadi kalian itu punya proyek, kalian yang harus menghubungi customer-nya dengan cara yang baik. Jadi pilih communication channel yang paling bagus. Kalau memang dimungkinkan ketemu face to face, silakan dilakukan face to face. Dan kalau misalnya ada channel yang lain yang diperbolehkan, silakan melakukan channel yang lain. Jadi tugas kalian nanti di post test ini di berikutnya adalah bahwa coba kalian cari apa keuntungan dan kekurangan dari beberapa channel komunikasi yang sudah disebutkan di dalam referensi. Jadi ada yang direct itu misalnya komunikasinya langsung ketemu, itu sebaiknya digunakan untuk proyek seperti apa. Melalui email communication, text, voice communication, atau bisa juga melalui email yang lain ya, pendekatan yang lain. Coba kalian tentukan dan jawab juga nanti pertanyaan bagaimana komunikasi yang terbaik apabila kita dengan stakeholder kita itu dibatasi oleh jarak. Jadi kita tidak berada dalam satu area yang sama. Jadi itu juga yang kita hadapin di masa sekarang, bahwa kebanyakan proyek itu kita tidak bertemu lagi secara tatap muka. Jadi communication channel apa yang terbaik. Jadi kalau kalian nanti menghubungi stakeholder kalian, baik itu user ataupun customer untuk melakukan requirement, cara seperti apa yang paling tepat. Nah, bagaimana komunikasinya? Apakah nanti komunikasinya dilakukan sekali sejam atau sekali sehari? Apakah akan ada meeting mingguan? Nah, itu yang harus ditentukan nanti pada saat kita mengelola stakeholder ini. Ini sangat perlu untuk dilakukan karena apabila kita memilih cara komunikasi yang salah, tentunya itu kita akan tidak mendapatkan informasi yang baik untuk kita gunakan nanti dalam proses requirement engineering ini. Nah, oleh karena itu paling perlu adalah bahwa setiap komunikasi itu harus dilakukan secara clear ya, clear. Jadi jelas. Jadi kalau kita menghubungi stakeholder, kita tentukan kita menghubungi dia untuk keperluan apa gitu. Jadi tidak hanya dihubungin bahwa kalian mau ketemu Pak, tapi kalian juga harus jelas tujuannya itu untuk apa, untuk mengambil untuk mengumpulkan kebutuhan tentang apa, dan harus dijelaskan, dan kalian juga nanti harus menyiapkan apa saja yang pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu disiapkan oleh stakeholder sebelum melakukan pertemuan. Berikutnya harus mengikuti etika yang berlaku. Jadi sopan santun, etika yang berlaku harus diikutin. Konsisten ya, jadi jangan tidak sesuai. Jadi kita janjinya jam berapa, terus tidak konsisten pelaksanaannya. Dan harus timely fashion, jadi harus jelas waktunya ya. Jadi kalau misalnya pertemuan akan diadakan, itu harus jelas kapan. Ada banyak cara untuk melakukan komunikasi. Jadi setiap komunikasi tadi memiliki kekurangan, advantage atau disadvantage-nya. Oke, berikutnya adalah yang terakhir, kita nanti akan perlu melakukan stakeholder negotiation ya. Jadi kita akan bernegosiasi dengan stakeholder. Negosiasi tentang apa? Ya tentang requirement. Jadi
intinya adalah di sini sebutkan jangan pernah bernegosiasi menggunakan open question. Open question itu pertanyaan yang bisa melebar jawabannya itu bisa bebas saja gitu. Jadi hindarkan untuk memberi pertanyaan yang open question ataupun bad feeling. Jadi gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Karena setiap orang itu harus butuh untuk diberi kepuasan pada saat negosiasi itu berlangsung. Jadi walaupun kita misalnya mengurangi requirement-nya atau menambahin requirement-nya, jadi semua pihak itu pada saat negosiasi itu harus puas dengan hasil negosiasinya. Jadi kita nanti harus menggunakan kata-kata yang baik agar kita dapat melakukan negosiasi yang efektif. Oke, begitu pertemuan kita hari ini. Untuk topik ini kita ambil dari buku Requirement Engineering for Software and System. Silakan nanti dibaca. Sampai jumpa lagi kita pada pertemuan di topik berikutnya. Terima kasih.